dan saya Yanti Denia. Pada video kali ini akan membahas mengenai cloning gen. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat, mengcloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat, seperti bakteri, virus, atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Adapun bahan-bahan dasar utama yang digunakan dalam proses cloning yaitu fragmen DNA, vektor, sel inang, dan enzim restriksi endonuklease. Adapun prosedur pembelajaran: 1. Mencari sumber materi tentang cloning gen. 2. Kemudian menjelaskan materi cloning gen. 3. Melakukan pengeditan hasil rekaman tentang materi yang telah dijelaskan. Bahan yang digunakan itu ada gambar tahapan cloning gen. Pembahasan singkat. Cloning gen dilakukan dalam 5 langkah sebagai berikut. 1. Persiapan DNA sel total. Langkah pertama dalam proses cloning gen adalah persiapan DNA yang diinginkan atau fragmen DNA target. Persiapan DNA target dilakukan dengan mempertimbangkan jenis prosedur pemurnian DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komplemen DNA dari sel bakteri diperlukan. Prosedur preparasi DNA total dari kultur sel bakteri dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Kultur bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen. 2. Sel-sel dipecah untuk mendapatkan DNA-nya. 3. Ekstrak sel ini diperlakukan pemurnian untuk menghilangkan semua komponen kecuali DNA. 4. Larutan DNA yang dihasilkan terkonsentrasi. Berikut adalah gambar langkah dasar dalam preparasi DNA sel total dari kultur bakteri. 2. Persiapan DNA plasmid. Pemurnian plasmid dari kultur bakteri melibatkan strategi umum yang sama seperti preparasi DNA sel total. Kultur sel yang mengandung plasmid ditumbuhkan dalam medium cair, dipanen, dan ekstrak sel disiapkan. Protein dan RNA dihilangkan, dan DNA mungkin terkonsentrasi oleh pengendapan etanol. Namun, ada perbedaan penting antara pemurnian plasmid dan persiapan DNA sel total. Dalam preparasi, plasmid selalu perlu untuk memisahkan DNA plasmid dari sejumlah besar DNA kromosom bakteri yang juga ada di dalam sel. Ketiga, pembentukan DNA rekombinan. Setelah sampel DNA murni disiapkan, langkah berikutnya dalam eksperimen cloning gen adalah konstruksi molekul DNA rekombinan. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, vektor serta DNA yang akan dikloning harus dipotong pada titik-titik tertentu dan kemudian digabungkan bersama secara terkendali. Memotong dan menyambung adalah 2 contoh teknik manipulasi DNA. Berbagai variasinya telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Keempat, transformasi. Setelah pembuatan DNA rekombinan, langkah selanjutnya dalam eksperimen cloning gen adalah memasukkan molekul-molekul ini ke dalam sel hidup. Transformasi biasanya bakteri yang kemudian tumbuh dan membelah untuk menghasilkan klon. Sebenarnya, kata cloning hanya mengacu pada prosedur tahap selanjutnya dan bukan pada konstruksi molekul DNA rekombinan itu sendiri. Kelima, seleksi rekombinan. Penyerapan dan retensi plasmid stabil biasanya dideteksi dengan mencari ekspresi gen yang dibawa oleh plasmid. Misalnya sel E. coli biasanya sensitif terhadap efek penghambatan pertumbuhan antibiotik ampicillin dan tetrasiklin. Namun, sel-sel yang mengandung plasmid yang merupakan salah satu vektor cloning pertama yang dikembangkan pada tahun 1970-an, resisten terhadap antibiotik ini. Ini karena PBR322 membawa 2 set gen, satu gen yang mengkode enzim B-laktamase yang mengubah ampicillin menjadi bentuk yang tidak beracun bagi bakteri, dan set kedua, gen yang mengkode enzim yang mendetoksifikasi tetrasiklin. Setelah percobaan transformasi dengan PBR322,
Hanya sel E. coli yang telah mengambil plasmid AMRTR dan mampu membentuk koloni pada media agar yang mengandung ampicillin atau tetrasiklin. Nah, non-transforman yang masih AMSTS tidak menghasilkan koloni pada media selektif. Karena itu, transforman dan non-transforman mudah dibedakan. Secara umum, cloning gen dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar pembuatan DNA rekombinan, dan berikut adalah gambar seleksi plasmid rekombinan. Adapun kesimpulannya, mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Bahan-bahan dasar utama yang digunakan dalam proses cloning yaitu fragmen DNA, vektor, sel inang, dan enzim restriksi endonuklease. Terdapat 5 langkah dalam cloning gen yaitu persiapan DNA sel total, persiapan DNA plasmid, pembentukan DNA rekombinan, transformasi, dan seleksi rekombinan. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri.